suara. Oke. Baik, kita berdoa untuk firman Tuhan. Ya Roh Kudus, kuasa-Mu telah tercurah di tengah-tengah kami, jemaat orang-orang percaya, ahli waris surgawi yang telah Engkau tebus dengan darah anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami dipertemukan pada saat ini Tuhan Yesus di tempat ini oleh karena kemurahan hati Tuhan, dan kami ingin bersyukur senantiasa kepadamu ya Bapa atas kebaikan-Mu, atas mujizat terbesar yang telah Tuhan lakukan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan yang besar bagi kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami dan menghadapi segala permasalahan dalam kehidupan ini. Kami tahu ada kuasa firman Tuhan yang melindungi kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, salam. Puji nama Tuhan. Ya, sangat bersyukur sekali pada hari ini saya punya kesempatan untuk hadir di sini di Rawang Barat ini ya. Jadi saya berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya untuk bertemu dengan saudara-saudaraku yang ada di sini semuanya. Ya, tentunya mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Amin. Tapi ini yang pertama dan nanti bisa kita lanjutkan lagi. Amin. Ya, puji Tuhan. Sangat bersyukur sekali Bapak Ibu, saudara sekalian, karena saya melihat kita semua di sini punya kerinduan yang besar untuk dipenuhi dengan berkat kasih daripada Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Nah, untuk itu, ya, kalau perbincangan kita, kemudian cerita kita, nanti setelah selesai ibadah kita ini bisa kita lanjutkan ya, panjang lebar, tinggi dan dalam, begitu ya. Tapi saya mau menyampaikan dulu pesan Tuhan, firman Tuhan untuk kita semuanya di sini ya. Dari Roma pasal 8, saya mengajak kita membuka kitab kita semuanya. Saya percaya kita semua di sini sangat cinta kepada firman Tuhan, dan untuk itu saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan yang luar biasa dari Roma pasal 8. Ya, mari kita buka Alkitab kita masing-masing ya, karena Alkitab ini adalah firman Tuhan dan sangat istimewa bagi kita semua, sehingga kita harus bersama-sama membukanya ya, membacanya, saudara-saudaraku. Ya, mari. Ya, dari Roma pasal 8 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya kita akan membaca. Sudah semuanya? Kitab Roma ya. Kitab Roma pasal 8. Yang merah-merah itu. Ya, betul ya. Ya, itu dia. Sudah ketemu ya? Ya, bagus ya, luar biasa. Ya. Dari ayat 31 sampai ayatnya yang ke-39. Oke? Ya. Saya akan membacanya dan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengikuti. Kalau sudah ditemukan ayat firman-Nya, supaya bisa mengikuti ya. Ya, Roma pasal 8. Roma pasal 8 ya. Ya. Ayat 31 sampai 39. Nah, itu dia sudah ditunjukkan Mas Wandi ya. Terima kasih. Oke. Ya. Dari ayat 31 sampai ayat 39. Oke. Sudah semua? Ya. Oke. Saya akan membaca dan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengikutinya. Dari ayat 31. Kita lihat, biar firman Tuhan memberkati kita semuanya pada siang hari ini. Ya, 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, ya, Allah di pihak siapa? Di pihak kita, amin. Amin. Siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada jawabannya. Kalau mau dijawab langsung ya. 32. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus, tetapi yang menyerahkannya bagi
kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan siapa? Bersama-sama dengan Yesus. Amin. Harus bersama-sama dengan Yesus. Kalau tidak bersama dengan Yesus, tidak ada yang dikaruniakan yang berarti bagi kita. 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Tidak ada kalau mau dijawab langsung. Betul sekali. Allah yang membenarkan mereka. Membenarkan siapa? Kita. Ya. Siapakah yang akan menghukum mereka? Menghukum kita? Tidak ada. 34. Kristus Yesus yang telah mati. Ya. Tapi dikatakan bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di mana? Di sebelah kanan Allah Bapa, ya, di surga, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi pembela. Tahu kan pembela kan? Kalau di persidangan tahu kan? Ya, lawyer, pengacara. Gitu ya, lawyer, pengacara, pembela. Ya, bagi siapa? Bagi kita. Ya, untuk melawan siapa? Melawan iblis. 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Jawabannya apa? Tidak ada. Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ya, tadi sudah disaksikan dari sini. Begitu besar berkat Tuhan. Ayat 36. Ya, 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu apa? Kita lebih daripada orang-orang yang menang, lebih daripada pemenang. Ya, oleh siapa? Oleh diri kita? Tidak. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Siapa Dia? Yesus Kristus Tuhan kita yang telah mengasihi kita. 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sedemikian jauh Bapak Ibu Saudara-saudara pembacaan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama ya pada siang hari ini. Dan kita teringat dengan apa yang kita alami selama 2 tahun ini. Ya, selama 2 tahun ini karena pandemi virus corona ini tahun 2020. Pas bulan berapa? Bulan Maret. Ya, sekarang bulan Maret kan? Saudara-saudara, ini adalah suatu peristiwa yang sangat mengagetkan semua umat manusia di dunia ini. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia mampu mengatasi dengan sekejap. Tidak ada yang bisa mengatakan saya hebat. Semua orang tertunduk, lemah, ya. Untuk melihat semuanya ini artinya bahwa ini adalah suatu peristiwa yang sangat tidak diduga, apa yang tidak dipikirkan oleh manusia sebelumnya. Dan betapa terpukulnya banyak orang karena apa? Saudara-saudara, banyak orang yang terpisah dari keluarganya dengan cara yang sangat mengerikan. Ya, ada yang istrinya meninggal karena COVID, suaminya tidak bisa lihat. Ada yang suaminya meninggal, istrinya tidak bisa lihat. Saudara-saudara, benar-benar dipisahkan sangat dengan sedih sekali. Ada orang tua yang anaknya meninggal, tidak bisa dilihat oleh orang tuanya. Ada juga orang tua yang meninggal, anak-anaknya tidak bisa melihatnya. Saudara-saudara, ya, benar-benar COVID ini memisahkan banyak orang, mencerai-beraikan banyak orang, saudara-saudara. Ekonomi juga demikian juga, banyak hancur, banyak tutup, ya, usaha-usaha dan sebagainya sudah dipisahkan dari pekerjaan. Ada yang di PHK dan sebagainya, ya. Saudara-saudara, sangat luar biasa mengerikan. Bukan hanya 2 bulan, 3 bulan, tetapi berapa lama? 2 tahun. Dan ini belum dinyatakan menjadi endemi, masih pandemi.
masih level 2 PPKM. Ya. Nah, tapi kita bersyukur sudah ada kabar baik menuju kepada endemi. Ya, kita berdoa supaya bangsa kita dipulihkan. Amin. Tapi intinya adalah bahwa betapa mengerikan bahwa malapetaka itu memisahkan banyak hal dan membawa kesedihan di dalam hati umat manusia dan keluarga-keluarga dan sebagainya. Ya. Dan semua sudah mengenal yang namanya prokes distancing, menjaga apa? Jarak. Ya, keluarga-keluarga menjaga jarak. Ya kan? Saudara-saudara, orang tua dengan anak menjaga jarak. Pendeta dengan jemaat menjaga jarak. Ya. Yang tadinya rajin harus berkumpul, selama pandemi siapa yang rajin berkumpul bukan orang yang taat. Kalau sebelumnya orang yang taat adalah orang yang rajin untuk berkumpul dengan saudara seiman. Tapi selama pandemi, siapa yang suka berkumpul di dalam acara-acara ibadah, itu bukan orang yang taat. Karena apa? Karena peraturannya adalah apa? Harus jaga jarak. Begitu, benar-benar dipisahkan. Dan sangat tidak mengenakan di dalam hati semua orang, terutama umat Tuhan yang sudah terbiasa berkumpul, memuji nama Tuhan bersama-sama, dan dalam keluarga selalu ada kesempatan untuk berkumpul bersama. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, badai pasti berlalu. Amin. Badai pasti berlalu, tetapi orang-orang benar akan tetap bertahan. Amin. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat kita bisa bertahan, tetap bertahan, saudara-saudara? Tadi dikatakan di situ, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Amin. Jadi ingat saudara-saudara, penyakit boleh memisahkan umat manusia. Kondisi ekonomi bisa memisahkan umat manusia, bisa saja. Pekerjaan bisa memisahkan juga. Dan lain sebagainya situasi. Ya, bencana bisa memisahkan manusia, saudara-saudara. Tapi kalau di dalam kasih Yesus, tadi dikatakan, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus? Tidak ada. Amin. Tahukah saudara-saudara kenapa demikian? Ya. Oleh karena Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya. Dia sudah menyerahkan tubuhnya. Dia sudah mencurahkan darahnya di atas Bukit Kalvari 2000 tahun yang lalu, menjadi korban yang sempurna dan tebusan bagi saudara dan saya, supaya saudara bisa dipersatukan dengan Dia untuk selama-lamanya. Amin. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kuasa-kuasa apapun yang di langit, baik maut, baik kuasa di udara, di bumi, dan apapun, saudara-saudara, ekonomi, segala sakit, penyakit, dan segala apa yang terjadi di dunia ini. Kalau kita sudah berada di dalam kasih Yesus Kristus, dikatakan tidak ada yang bisa memisahkan kita. Amin. Kalau begitu, kita sekarang paham, kita sekarang mengerti bagaimana caranya Yesus memisahkan, menyatukan kita. Ya, karena hanya di dalam Yesuslah kesatuan yang sempurna. Di luar Yesus tidak ada jaminan. Amin. Ya. Jadi saudara-saudara, kita paham di sini apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa dikatakan tadi saya akan membacakan lagi Roma pasal 8 tadi. Ya, pertama-tama dikatakan tadi, ya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Ya, apa yang mau kita katakan? Pendapat kita apa? Pendapat kita tidak sempurna. Ya. Prediksi manusia tidak sempurna, saudara-saudara. Segala apa yang direncanakan atau apa yang dipikirkan atau apa yang diprediksi oleh manusia itu tidak sempurna, saudara-saudaraku, ya. Tetapi dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Siapa yang melawan kita, saudara-saudara? Apakah itu situasi-situasi karena penyakit, karena ekonomi, atau karena masalah-masalah dalam kehidupan kita, akhirnya Tuhan akan membuang kita? Tidak. Dengan situasi COVID-19 ini, saudara-saudara, mungkin saja ada orang yang menjadi berkurang kasihnya kepada sesamanya. Mungkin saja orang menjadi dingin di dalam hubungan dengan
keluarganya, atau ya, menjadi dingin di dalam hubungan bermasyarakat dan lain sebagainya. Kurang hangat persaudaraan itu, bisa saja. Tetapi saudara-saudara tahukah bahwa dikatakan bahwa di ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Allah sudah menyerahkan yang terbaik bagi saudara dan saya. Amin. Saudara tahu bahwa yang paling besar kasih Allah yang pernah dicurahkan kepada umat manusia di dunia ini apa? Saudara, kalau kita memiliki sesuatu di dunia ini seperti yang terjadi oleh karena COVID-19 ini, saudara, banyak orang yang kehilangan. Yang tadinya dia sudah berpikir bahwa saya akan punya ini, saya akan melakukan ini, saya akan ke kota anu, kami akan berlibur ke sana dan sebagainya, kami akan melakukan ini dan itu, saudara-saudara. Tapi saudara tahukah bahwa semuanya itu adalah sesuatu yang hanya merupakan prediksi atau perkiraan daripada manusia, ya. Tetapi saudara, ada satu hal yang pasti. Amin. Kita sekarang masuk kepada suatu kepastian. Dalam hidup ini perlu kepastian, saudara-saudara. Amin. Ya, kita hidup di dalam dunia yang terombang-ambing. Kita hidup di dalam dunia yang labil. Ya, yang hari ini A, besok bisa B. Berikutnya juga bisa jadi C dan sebagainya, saudara-saudara. Tidak ada suatu ketentuan yang benar-benar mutlak di sini, tidak ada. Kecuali hanya kebenaran firman Tuhan yang mutlak, benar. Tidak ada salahnya, tidak bercacat, dan 100% bisa dipertanggungjawabkan, karena itu adalah kebenaran firman Tuhan. Amin. Ini adalah perkataan firman Tuhan yang menjadi keyakinan yang kuat bagi saudara dan saya menghadapi problem-problem dalam kehidupan ini. Bagaimana caranya kita pahami itu? Tadi dikatakan di situ bahwa Allah telah menyerahkan anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus, menyerahkannya bagi kita. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ingat, bersama-sama dengan dia. Amin. Kalau tidak bersama dengan Yesus, tidak ada sesuatu yang berarti yang bisa kita peroleh. Dijamin 100%. Dan saudara, karena hanya di dalam Yesus kita memiliki kelepasan, di dalam Yesus kita memiliki pengampunan dosa-dosa, segala dosa kita. Dan di dalam Yesus kita diberikan suatu jaminan kepastian. Kepastian apa? Saudara-saudara, saudara, dalam hidup ini kalau tidak ada suatu kepastian bagi saudara-saudara, ya, maka kita akan dikuasai oleh situasi-situasi yang berubah-ubah. Karena di dunia ini tidak ada yang tetap. Kita tinggal di dunia yang gelap. Kita memang adalah terang. Amin. Karena Kristus sudah ada di dalam kita, amin. Tetapi saudara-saudara, kita adalah terang, kita hidup di tengah-tengah dunia yang gelap. Kalau kita tidak memiliki suatu kepastian, maka kita pun, saudara-saudara, bisa digulung atau digelapkan oleh dunia ini. Saudara tahu ini? Ya, dan itu kita tahu dari firman Tuhan, bukan dari kitab yang lain atau dari perkataan siapa. Perlu ada kepastian, saudara-saudara. Saya mengajak kita untuk melihat kepastian apa yang paling pertama yang harus kita pegang sebagai dasar fondasi bagi saudara dan saya untuk melihat kepastian yang lain. Janji Tuhan. Amin. Karena janji Tuhan itu banyak bagi saudara dan saya. Bukan hanya satu. Banyak. Ya. Tapi Tuhan memulai dari satu hal yang paling penting dalam hidup ini. Dan kalau orang tidak mulai dari sini, dia tidak berada di dalam posisi di mana dia adalah orang yang dibela oleh Allah. Kita lihat satu di dalam Roma pasal 5. Mundur kita sedikit dulu membaca di Roma pasal 5. Ya, saudara-saudara, boleh saya ajak kita untuk melihat di Roma pasal 5. Ya, karena firman Tuhan ini tidak ada berubah. Hari ini kita baca demikian, besok juga saudara ketika membaca firman Tuhan ini, bunyinya, kebenarannya, ketentuannya, dan kepastiannya akan seperti ini. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya ke-10. Sudah? Oke, saya baca. Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Amin.
Yakin nggak saudara-saudara yang ada di sini? Saudara-saudara sangat dikasihi oleh Allah. Yakin saudara-saudara? Amin. Sudahkah saudara melihat kasih Allah? Kasih Allah yang mana? Begitu ya kan? Karena begitu banyak kasih Allah yang sudah dicurahkan, sudah dinyatakan kepada dunia ini. Ini kasihnya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita yang ada di ruangan ini khususnya, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara dan saya harus tahu bahwa dosa itulah yang memisahkan manusia dengan Allah. Dosalah yang membuat manusia ketakutan. Dosalah yang membuat manusia menjadi kehilangan damai sejahtera. Dosalah yang memisahkan persaudaraan. Tahu saudara? Dosalah yang memisahkan suami istri. Dosa adalah yang memisahkan orang tua dengan anak. Dosa yang memisahkan orang yang bertetangga. Dosa yang memisahkan orang yang bersaudara. Tetapi saudara-saudara lihat, Kristus sudah mati untuk itu. Amin. Ketika kita masih berdosa. Itu artinya apa? Berarti sekarang ada suatu perubahan yang besar yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kapan? Ayat 9. Lebih-lebih karena kita, kapan? Dikatakan di situ apa? Lebih-lebih karena kita sekarang. Amin. Lihat sekarang, jangan lihat yang kemarin. Kalau saudara selalu melihat kepada apa yang lampau, maka saudara tidak akan ada kemajuan. Karena apa? Karena saudara dan saya berarti masih berada di masa yang sudah lampau. Jadi kita memperbaiki, memperbarui berpikir kita adalah apa yang Tuhan nyatakan sekarang. Apa yang Tuhan lakukan sekarang. Lebih-lebih karena sekarang kita telah apa? Telah dibenarkan oleh darahnya. Tahu saudara? Darah Kristus membenarkan saudara dan saya. Amin. Darah Kristus kuasanya membuat saudara dan saya menjadi benar. Oke? Ya, saudara dan saya tidak bisa membuat diri kita menjadi benar. Coba, caranya bagaimana? Hari ini kita bisa benar, besok kita salah. Tidak usah tunggu besok. Pagi kita bisa merasa benar, sorenya kita sudah merasa salah. Karena apa, saudara-saudaraku? Karena kita tidak bisa membuat diri kita menjadi benar oleh karena kekuatan kita sendiri. Maka dikatakan di situ, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh apa? Oleh darahnya. Kita apa? Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Pasti. Bukan mudah-mudahan, saudara-saudara. Ya, bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Sudah? Siapa di sini yang masih mudah-mudahan? Saudara. Kalau saudara masih mudah-mudahan, berarti saudara masih ragu dengan kasih Yesus. Amin. Tapi saya bertanya, tidak ada lagi di sini yang ragu-ragu. Ya. Karena kalau saudara masih ragu-ragu, itu berarti saudara bisa diombang-ambingkan oleh situasi yang akan terjadi di dunia ini. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang tetap, semuanya berubah. Berubah-ubah semuanya, saudara-saudaraku. Ya. Ada yang berubah menjadi lebih baik, ada yang berubah menjadi jelek. Itu yang terjadi di sini, saudara-saudara. Tetapi di dalam Yesus tidak ada yang berubah menjadi jelek. Semuanya menjadi baik karena dikatakan kita diberikan suatu kepastian keselamatan dari murka Allah, saudara-saudara. Ya, murka Allah itu yang paling besar saya kasih tahu ada dua. Yang pertama adalah murka Allah ketika antikristus menguasai dunia ini. Yang kedua, murka Allah adalah ketika di penghakiman nanti yang terakhir orang dimasukkan ke dalam api neraka. Tapi dikatakan di sini apa? Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin. Itu yang saudara syukuri dan saya. Kapanpun mau berakhir dunia ini, ya apapun yang terjadi di dunia ini, saudara-saudara, firman Allah sudah mengatakan kepastian keselamatan bagi saudara dan saya sudah ada jaminan. Jadi saudara harus damai sejahtera. Amin. Taruh di dalam hatimu, Tuhan sudah memberikan damai sejahtera di dalam hatimu. Jangan gelisah. Jangan takut, jangan khawatir, dan jangan saudara memberikan diri saudara untuk diombang-ambingkan oleh apapun yang terjadi di dunia ini. Memang begitu, iblis ingin mengecoh. Termasuk juga di masa COVID-19 ini, saudara-saudara. Terlepas ini
Apakah ini karena ulah manusia, ataukah ini karena peristiwa alam dan lain sebagainya? Tapi yang jelas, saudara-saudara, banyak orang yang menjadi bimbang selama COVID-19 ini, bukan? Banyak orang yang menjadi peragu, saudara-saudaraku. Ya, tetapi saudara dan saya, tidak ada yang bisa memisahkan kita daripada kasih Allah. Kita tetap konsisten, berdiri teguh di dalam kebenaran. Kenapa? Karena saudara sudah diberikan suatu kepastian. Bukan mudah-mudahan. Semua orang yang masih, semua orang yang, saudara, yang mengaku percaya Tuhan, semua orang yang mengaku memiliki agama di dunia ini, ya, tahukah saudara keyakinan mereka sampai tingkatnya apa? Levelnya apa? Levelnya adalah apa? Mudah-mudahan. Saudara boleh tanya. Ya, levelnya masih di situ, masih mudah-mudahan. Tapi saudara dan saya di dalam Yesus, karena kasih Yesus Kristus yang sudah mati untuk kita, levelnya adalah apa? Suatu kepastian. Kenapa saudara harus takut lagi? Kenapa saudara harus khawatir dalam hidup ini? Karena apa? Karena saudara dan saya sudah diberikan suatu tingkat di mana kita ada jaminan kepastian keselamatan kita di dalam Kristus. Dan semua saudara-saudara, apa yang terkait dalam hidup kita ini, usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, anak-anak kita, apapun yang kita pikirkan dan yang Tuhan suruh kita kerjakan, semua itu di dalam ruang lingkup kepastian yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Amin. Karena itulah kepastian ini yang pertama, bahwa saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, saya tidak pernah kendor bersaksi. Tidak pernah saya lupa menyaksikan, dan tidak pernah saya bosan mengatakan, saudara-saudaraku, sejak saya tahu bahwa darah Kristus sudah mengampuni segala dosa saya, sudah menyempurnakan saya di dalam Kristus Yesus, saya tidak pernah bosan mengatakan, saudara-saudara, kapan saja saya mati, saya pasti masuk surga. Amin. Kenapa? Karena ada tertulis. Bukan karena saya sudah jadi orang hebat, tidak. Bukan karena saya sudah melakukan apa-apa seperti yang diyakini oleh banyak orang di dunia ini, saudara-saudara. Tidak. Hanya karena firman Allah berjanji, ya dan amin. Karena firman Allah tidak akan berubah, saudara-saudara, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan itu adalah penolong hidupku, penolong hidup saudara dan saya. Ya, itulah sebabnya tadi dikatakan bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Pahamilah kasih Yesus Kristus. Karena kasih Yesus Kristus itu, saudara-saudara, tinggi, dalam, luas, dan panjang. Tidak terselami, tetapi bisa dialami. Amin. Dan luar biasa. Bagaimana caranya bisa mengalaminya? Karena kita percaya kepadanya. Ya, tadi kita sudah menyanyikan pujian kita. Ketika ku percaya, mujizat itu terjadi. Mujizat itu nyata, saudara-saudaraku. Dan itu sudah dinyatakan di dalam firman Allah. Saudara-saudara hanya perlu untuk lebih bertekun lagi untuk memahami apa yang dikatakan oleh firman Allah. Sebab saudara-saudaraku, perkataan manusia, saudara-saudara, atau perkataan apapun, saudara-saudara, itu tidak sempurna. Perkataan saudara dan saya bisa salah. Itu makanya kita jangan gampang tersinggung dengan perkataan orang. Ya kan? Kenapa saudara-saudara? Karena manusia bisa salah. Tempatnya kesalahan adalah manusia. Jangan mudah tersinggung. Karena apa? Karena kita tahu ada perkataan yang sempurna yang menjadi pegangan kita. Amin. Tahukah saudara-saudara kenapa terjadi pembunuhan, kenapa terjadi korupsi, dan kenapa terjadi kejahatan? Karena mereka mempercayai perkataan yang tidak sempurna. Yang terdapat di situ ada kesalahan. Mereka mempercayakan diri kepada perkataan manusia yang bisa salah. Saudara-saudara, tidak salah semuanya, tapi bisa salah. Dan kita kadang-kadang tidak tahu kesalahannya di mana. Akibatnya bisa nyata. Dan kita banyak orang yang menyesal karena perkataan. Tapi saudara, kalau saudara memahami firman Allah, tidak pernah salah. Amin. Tidak pernah salah. Dan hasilnya selalu mujizat luar biasa. Amin. Dan hasilnya selalu surprise. Dan hasilnya selalu membawa sukacita dan damai sejahtera. Amin. Itulah saudaraku firman Tuhan yang kita dengarkan pada siang hari ini. Jadi sekali lagi, ya, dikatakan tadi, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Kenapa?
Karena Kristus Yesus telah mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib, nyawanya menjadi tebusan saudara dan saya, supaya kita menjadi orang yang berharga, dan kita diampuni dari segala dosa kita. Dan dia sudah naik di atas kayu salib itu, dia dikuburkan, dan dia bangkit pada hari yang ketiga, dan dia sudah naik ke surga, mengaruniakan berkat dari surga bagi saudara dan saya, supaya kita boleh yakin dalam hidup ini, bahwa saudara-saudara dan saya memiliki suatu masa depan dalam ukuran kepastian. Amin. Amin. Saudara-saudara. Saudara, sebagai orang Kristen jangan terlalu sering mengatakan mudah-mudahan. Kalau saudara berbicara pengharapan di dalam Tuhan. Tahu saudara bedanya orang yang percaya kepada Yesus dan yang tidak yang tidak mengerti tentang Yesus Kristus apa? Selalu mudah-mudahan. Apapun yang mau dikatakan selalu apa? Mudah-mudahan semuanya. Jadi apa? Mudah-mudahan ini bisa diubah. Yang tadinya orang yakin bisa diubah sekejap menjadi tidak yakin lagi. Karena apa? Namanya juga mudah-mudahan. Tapi kalau saudara meyakini suatu kepastian, apa yang mau mengubahnya? Amin? Iya, saudara-saudara. Ya. Jadi kalau seperti saya tadi, ketika saya mau berangkat ke sini, saudara-saudara, sebagai manusia, saya masih ada sedikit mudah-mudahan dalam arti, mudah-mudahan saya bisa menemukan sendiri alamat ini. Kenapa? Karena saya belum bisa memastikan, belum pernah dari sini. Tapi kalau lain kali, kalau saya datang ke sini, saya nggak pernah berpikir lagi mudah-mudahan. Udah hilang semuanya itu. Karena apa? Saya udah tahu. Amin? Iya, saudara sekarang sudah tahu. Kita ini adalah orang-orang yang sudah tahu. Bukan orang yang tidak tahu. Iya kan? Saudara, karena orang yang tidak tahu itu, kalau terus tidak tahu, itu menjadi orang yang apa? Saudara, orang yang tidak tahu tapi tidak tahu terus jadi orang apa itu? Saya kasih ilustrasi. Saudara kalau menyekolahkan anak kemudian dia tidak tahu terus. Iya, saudara dan saya bukan orang bodoh di dunia ini. Amin. Karena apa? Karena pengetahuan kita bergerak di dalam kebenaran untuk mengerti kehendak Tuhan. Amin. Iya, jadi kita jangan mau jadi orang yang dianggap apa? Orang yang bodoh, tidak. Saudara dan saya, Tuhan tidak menginginkan kita dalam posisi seperti itu. Tuhan mau kita akan ada menjadi orang yang cerdas, yaitu mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga saudara dan saya tidak gampang diombang-ambingkan oleh situasi-situasi yang ada di dunia. Saudara siap untuk maju terus di dalam Tuhan, amin? Ya saudara, siap terus maju di dalam Tuhan, karena sekali lagi, Tuhan sudah berkorban buat saudara dan saya, maka kita pun rela untuk berkorban menyaksikan kasih karunia Tuhan, kebaikannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus pada siang hari ini. Kami kembali diingatkan dan dibukakan lagi firman Tuhan kebenaran-Mu ya Bapa. Yang menjadi kekuatan dan keyakinan bagi kami bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Allah. Baik penyakit, baik pandemi, virus, dan segala macam juga situasi-situasi yang ada berubah-ubah di dunia ini. Di dalam Yesus Kristus kami memiliki kepastian. Di dalam Kristus kami memiliki kepastian keselamatan yang kekal. Dan di dalam Yesus Kristus kami memiliki berkat yang berlimpah di dalam surga. Dan di dalam Yesus Kristus kami memiliki kekuatan untuk menghadapi segala persoalan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati semua saudara-saudara kami yang hadir pada saat ini maupun yang belum hadir di hari-hari yang akan datang. Kami mau campur tangan Tuhan, kiranya firman-Mu terus diberitakan, dan semua keluarga-keluarga kami mau maju dan memahami, mengerti akan rencana Tuhan yang terbaik bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami lupakan masa yang lalu, masa lama, kami hidup di dalam hidup yang baru, dan kami hidup benar-benar hanya menaruh harap kepada mukjizat yang terbesar yang Tuhan telah jadikan bagi kami, melalui Yesus Kristus, melalui kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, kami akan selalu bersama-sama untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk firman kebenaran-Mu. Diberkatilah semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di siang hari ini. Terpuji Engkau kekal selamanya. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, langsung saya serahkan kepada Well kita Bapak.